untuk mendapatkan hari depan yang damai, sejahtera, yang bukan kecelakaan, penuh dengan pengharapan, kita harus berseru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Pada saat kita seakan-akan kalah, pada saat kita kehilangan sesuatu atau kita merasa sakit, ya kita sakit hati, kita merasa sakit karena kehilangan pekerjaan, sakit karena anak yang meninggal, suami meninggal, istri meninggal. Jangan kita lepaskan Tuhan kita. Jangan kita biarkan Tuhan kita. Justru itulah saatnya kita harus lebih merangkul Tuhan kita untuk bilang, Tuhan, aku tidak akan melepaskan Engkau sebelum Engkau memberkati aku. Sebelum ada penghiburan dari surga yang Kau berikan kepadaku. Sebelum aku melihat kebesaran-Mu dalam kehidupanku, Tuhan. Jangan pergi dariku. Jangan pernah melepaskan Tuhan. Walaupun kita kelihatannya sudah hampir kalah sekalipun. Ya. Jangan pernah putus asa. Itulah sebabnya pelajaran kita bertanya kepada kita. Meskipun kita memiliki kesalahan, Allah tetap dapat memberkati kita. Akan tetapi, jauh lebih baik memulai dengan menghindari kesalahan. Pilihan apakah yang sedang Anda hadapi dan bagaimana Anda dapat menghindar melakukan yang salah. Ya, bagaimana kita masing-masing kita menghadapi pilihan-pilihan. Ya, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita selalu bertanya, apakah motivasi kita dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut? Apakah motivasi kita dalam melakukan apa yang kita ingin lakukan? Adakah kita berdoa? Adakah kita bermohon kepada Tuhan? Adakah kita menyatakan kehendak-kehendak tersebut terlebih dahulu kita serahkan melalui doa dan mungkin juga melalui puasa? Tapi ketahuilah, dari pelajaran Yakub ini kita mengetahui bahwa Allah memiliki rancangan. Allah memiliki rancangan dan rancangan Allah itu hanyalah yang terbaik. Ini satu ayat yang selalu saya pegang dan saya ingin supaya Anda semua selalu memegangnya. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kalau Anda membaca ayat ke-12, untuk mendapatkan rancangan Allah tersebut, untuk mendapatkan hari depan yang damai sejahtera, yang bukan kecelakaan, penuh dengan pengharapan, kita harus berseru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, rancangan-rancangan Tuhan itu akan menjadi bagian kita kalau kita datang berseru kepada Tuhan kita. Allah memiliki rancangannya bagi Yakub. Ya. Allah memberikan rancangan. Betul, Yakub itu tidak seharusnya menerima hak kesulungan karena dia dilahirkan walaupun kembarannya, tapi Esau yang keluar duluan dari rahim ibunya. Esau yang lahir duluan, baru Yakub. Tetapi janji Tuhan diberikan kepada Ribka, ibu daripada Yakub dan Esau, sudah sangat jelas. Dan Yakub tahu janji ini. Janji Allah kepada Ribka dituliskan dalam Kejadian 25 ayat 23, 25 ayat 23, ayat 25 dan 26 ya. Firman Tuhan kepadanya, kepada Ribka, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ayat 23, ayat 25 katanya apa? Keluarlah yang pertama dari rahimnya Ribka ya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Yang pertama Esau. Sesudah itu, ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Yang kedua itu Yakub. Ya. Yang pertama itu Esau, walaupun kembaran, tapi Esau yang tertua. Dia yang harus memiliki hak kesulungan. Tapi inilah ya, Yakub ini tidak mau menyerah begitu saja. Walaupun sudah dinubuatkan dia akan menjadi lebih kuat dari kakaknya. Itu sudah dia tunjukkan sejak dari dalam rahim. Waktu kakaknya mau keluar, dia mau bergumul, dia mau bergulat dengan kakaknya dari dalam rahim. Dia memegang tumit Esau. Dan itulah sebabnya dia dinamakan Yakub, Yaakov. Dari asal kata daripada Yakub itu adalah Ekef. Ya, Pendeta Mamuli tahu ini. Pernah dengar nih. Dari kelas kita dulu ini ya. Dari kata Yakub.
Ekef, dari kata ekef, artinya ekef itu adalah heel atau tumit. Jadi dia bergulat dengan kakaknya. Ya, jadi dari pemberian nama pertama saja itu berhubungan dengan Yakub yang suka bergulat. Nanti kita akan lihat, dia dibeli nama baru juga melalui hasil bergulat juga, saudara. Jadi dua pergulatan menyebabkan dia memiliki dua nama. Ya. Jadi adalah rancangan Allah bagi Yakub sudah dikatakan yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tapi dia mau memaksakan kehendaknya. Itu sudah rancangan Tuhan. Seringkali kita, itu ya, banyak orang di antara kita seringkali suka-suka untuk apa? Sudah ada kita pikir, wah ini rancangan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan, mari kita bantu dengan usaha-usaha manusia kita. Ya. Kita seakan-akan berpikir Tuhan kita itu lemah yang harus kita bantu supaya rancangannya itu berhasil. Ya Tuhan itu kita bantu. Pada saat Anda berpikir seperti itu, Anda sedang berpikir bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang maha lemah. Ya. Jadi ada orang seringkali pikir, pendeta ini kita harus buat begini, pendeta harus bikin begini. Saya bilang, kalian ini mau mengatur Tuhan ya. Ya. Mau mengatur, Tuhan tahu. Ya. Tuhan tahu di mana kita berada. Ya. Tuhan tahu di mana kita akan digunakan. Ya. Seperti saya katakan waktu dalam pembicaraan ya Pak di pembahasan saya waktu lalu ya di Heavenly Light Ministry, saya katakan seperti Tuhan mengetahui Daud itu di mana, kapan waktu yang tepat bagi Daud untuk apa? Untuk menjadi raja, Tuhan tahu. Ya, walaupun dari padang sekalipun, tapi Tuhan mengetahui di mana Daud dan kapan dia akan digunakan. Jadi jangan kita pernah mendahului Tuhan. Tuhan tahu di mana kita semua berada. Ya, seorang pendeta saja di pedalaman Papua bisa menjadi anggota Komite General Conference. Tuhan tahu di mana pendeta itu berada, istilahnya ya. Jadi Tuhan tahu di mana kita berada. Kita tidak perlu harus mencoba untuk membantu Tuhan yang Maha Tahu seringkali ya. Jadi bertanyalah kepada Tuhan. Kalau saya ingin berbicara tentang organisasi ini dan itu, tentang apa yang harus menjadi, siapa yang menjadi pemimpin dan lain sebagainya, bertanyalah apakah kita sudah bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan tentang hal ini. Oke, berikutnya. Rancangan Yakub itu apa? Dia mau coba bantu Tuhan supaya Tuhan hak kesulungan yang Tuhan sudah janjikan itu menjadi bagiannya. Dia gunakan cara-caranya yang tidak benar. Dia memanfaatkan rasa lapar kakaknya. Ya, Kejadian 25, 30, 31 katakan ketika Esau dalam keadaan lapar pulang dari berburu, dia datang bertemu dengan Yakub. Waduh, Yakub lagi memasak. Lalu Esau berkata apa? Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu ya. Makanya orang pikir itu sup merah itu kacang Brennebon karena merah-merah gitu ya. Dikatakan, sedikit yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom, Esau ya, Edom ya. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ya, oke, siapa aku daripada aku mati aku berikan. Aku jualah, silakan, mari aku makan. Jadi dia lebih mementingkan kampung tengahnya, perutnya daripada apa? Hak kesulungan dia apa? Ditipulah dia oleh ayahnya, tapi tidak cukup. Tidak cukup bagi Yakub untuk menipu kakaknya yang lapar. Dia tipu, dia memanfaatkan mata tua ayahnya. Ya, kelemahan-kelemahan orang lain dia manfaatkan. Kelemahan-kelemahan ayahnya, kelemahan kakaknya sebelumnya dia manfaatkan. Ya, ketika Ishak sudah tua, Kejadian 27 ayat 1 dan 30-31 katakan apa? Ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Lalu dia mulai akan bicara kepada Esau, anaknya, Esau, kamu berburulah, bawa makanan karena aku akan memberikan mendoakan supaya engkau mendapatkan berkat hak kesulungan. Waduh, ibunya dengar, Ribka bilang, "Wih, Yakub, mari kita siapkan." Yakub bilang, "Bagaimana ini? Saya kan tidak punya bulu. Udah pakai saja jubah kakakmu supaya kamu kelihatan seperti kakakmu yang berbulu." Ya. Lalu kemudian ayat 3:19 katakan, kita lihat bagaimana kata Yakub kepada ayahnya. Ya, ini ayat 19 bukan ayat 31 ya. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan padaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku." Waduh, dia tipu, dia memanfaatkan rasa lapar, dia memanfaatkan mata tua ayahnya untuk menipu kedua orang ini. Ada satu, bukan hanya itu ya, dapat kita lihat juga bahwa Yakub memiliki satu filsafat manusia dunia saat ini, yaitu apa? The end justify the means. Yang penting tujuan kita itu mulia. Caranya itu dengan menipu supaya dapat tujuan mulia tersebut, ya nggak apa-apa.
Ya orang opo-opo, jadi nggak silakan kita buat. Ya, jadi kita bisa saja seperti Robin Hood, ya cerita legenda di Inggris. Robin Hood kita curi dari orang-orang kaya, lalu kita bagikan kepada orang-orang miskin. Kan tujuannya mulia, pendeta. Tujuannya mulia, walaupun caranya salah. Alkitab mengajarkan dari peristiwa Yakub ini bahwa akhir tujuan goal itu jangan, walaupun tujuannya mulia, jangan kita menghalalkan cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan mulia tersebut. The end, filsafat Alkitabiah kita adalah the end does not justify the means. Akhir itu tidak membenarkan cara-cara untuk mencapai hasil tersebut. Betul, goal itu penting. Goal is important. Tetapi bagaimana caranya Anda mencapai tujuan atau goal tersebut itu lebih penting. Jadi hasil yang kalau kita ingin mencapai, kita pikir, aduh ini orang-orang ini, pemimpin-pemimpin ini nggak benar. Mari kita demo, mari kita bikin begitu. Hati-hati, jangan apa ya, menggunakan cara-cara yang apa ya, cara-cara yang salah. Hasil dari penipuan Yakub tentu saja marah kakaknya, diketahui, didapati. Waduh, ayah saya sudah memberkati adik saya Yakub. Marahlah Esau. Kejadian 27:1 katakan, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dan dia bilang, nanti ya, ayahku sudah tua akan mati. Dan dia berkata dalam hatinya. Kemudian dikatakan apa? Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ribka mendengar ini. Ibu daripada Yakub, ibu daripada Esau mendengar. Lalu kemudian kasih tahu kepada Yakub. Dan dia suruh Yakub untuk apa? Seperti pelajaran tadi kita sudah baca. Lari ya. Jadi sekarang anakku, kata Ribka kepada anaknya. Dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Anda pikir Esau akan lupa? Tidak. Setelah 20 tahun Yakub mau kembali, Esau mula-mula akan datang untuk apa? Menyerang Yakub, dan dia punya apa? Dan dia punya keluarga dan semua pembantu ataupun hamba-hambanya. Esau datang untuk membunuh Yakub. Ya, saya sudah pernah khotbahkan hal tersebut ya. Jadi, tapi dia tidak akan pernah lupa walaupun 20 tahun ya. Jadi menurut Ribka, sampai ia lupa yang telah engkau perbuat padanya, kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Wah, tidak dicapai ya. Tidak tercapai. Kenapa? Karena Ribka sudah meninggal. Tapi itulah ya. Time, kita sering berpikir, waduh, waktu itu akan menyembuhkan semua luka. Nah, banyak artikel, banyak penelitian menunjukkan orang-orang itu tidak melupakan luka-luka yang ada. Tapi anyway, Yakub kemudian lari, terpaksa harus lari kalau dia mati. Hasil penipuannya apa? Kejadian 28:11-10. Maka Yakub berangkat dari Barsheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Nanti kita ingat ini ya. Kenapa saya tekankan dengan tanda merah ini? Matahari telah terbenam. Kenapa? Karena masa depan daripada Yakub pada saat dia lari ke Haran. Tidak ada hak kesulungan, tidak ada harta yang seperti dia idamkan. Nyawanya terancam, masa depannya itu suram sekali ya, madesu betul dia ya. Matahari kehidupannya itu telah terbenam. Masa depannya itu kelihatan gelap sekali, seperti matahari yang terbenam. Sampailah dia di Haran. Kita tahu kisahnya ya, sampailah mula-mula diterima dengan lapang dada oleh pamannya ya. Pamannya, kakak daripada Ribka yang bernama Laban ya. Sesegera, Kejadian 29:13-14. Sesegera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia. Waduh, dia berlari menyongsong. Waduh, hebat sekali paman yang berlari. Mestinya keponakannya ini yang lari menjumpai pamannya, tapi pamannya ini mau berlari. Ya, berlari menyongsong dia, mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku. Bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi ya. You are my bone and my flesh. Sesungguhnya kamu adalah tulangku sendiri dan dagingku sendiri. Ya, kamu adalah tulang dan daging. Artinya mereka itu sudah bagaikan seperti anak dan orang tua. Jadi diterima betul-betul ya. Kamu mau kerja apa? Berapa kamu mau minta aku bayar ya.
Kamu akan apa? Aku berikan. Wah, Yakub sudah bertemu sebelumnya dengan anak saudaranya sendiri ya. Zaman dahulu itu it's okay. Zaman dahulu ya. Kita sudah pelajari waktu lalu. Jadi anak pamannya itu dia punya apa? Masih masih keluarga sendiri, tapi dia bilang, oh Yakub tahu ini ada si Rahel. Rahel. Jadi dia bilang, oke, saya akan berikanlah upahku itu hanya kalau aku akan dapat dinikahkan dengan Rahel. Ya, bersetujulah mereka 7 tahun bekerja. Ya, apa yang terjadi kemudian? Ya, setelah dia 7 tahun dia kerja kemudian. Wah, ini seperti judul di atas ini. Dia menjadi penipu yang penipu yang ditipu. Setelah bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, pada malam pernikahan dia pada malam pernikahan Laban memberikan Lea. Dia mungkin waktu malam itu dia dikasih minum banyak-banyak sama Laban, ditipu sama Laban sampai dia tidak tahu bahwa yang dia di kamar pengantin mereka itu bukannya si Rahel, si Lea, kakak daripada Rahel ya. Pagi-paginya Kejadian 29 dan 25 katakan, pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Jadi malam-malam entar si Yakubnya dikasih mabuk atau nggak ada lampu sih itu pokoknya malam itu paginya dia dapat itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah engkau mendapat Rahel? Aku bekerja padamu. Mengapa engkau menipu aku? Waduh. Dia Yakub memanfaatkan rasa lapar kakaknya. Dia memanfaatkan mata tua ayahnya. Sekarang Laban pamannya memanfaatkan rasa cintanya kepada Rahel dan ditipulah dia daripada menikah dengan Rahel, tapi dia kemudian harus menikah dengan Lea, Dan selama 20 tahun si penipu ini hidup dengan paman yang menipunya. Itulah sebabnya firman Tuhan cukup jelas ya. Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan apa? Itu juga yang akan dituainya. Yang penipu akan ditipu. Apa yang kita keluarkan akan kembali kepada kita. Tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Walaupun Yakub ini penipu yang begitu hebat ya. Seperti pelajaran tadi kita sudah katakan, ayat inti kita ya, ayat emas saya ini, Yeremia 29 ayat 9, Allah mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya. Allah katakan, aku mengetahui rancangan apa yang padaku, mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kalau saja kita berseru kepada Tuhan, ayat 12 dari Yeremia 29, asal saja kita bergantung kepada Tuhan. Dan inilah si penipu yang bertobat itu ya. Pada saat dia mendengar kakaknya datang dengan serdadunya, waduh dia ketakutan, dia kirim semua pegawai-pegawainya, domba-dombanya, semua ternak-ternaknya, bahkan istri dan anak-anaknya dikirim ke depan. Dia ke belakang karena rasa takut, dan di malam hari itulah dia bergumul. Tinggallah dia seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Wah, kita telah pernah bahas ini ya. Kita pernah waktu lalu ada pembahasan sekolah sahabat. Apa nih artinya fajar telah menyingsing? Kenapa utusan surgawi itu tidak mau dilihat pada saat fajar menyingsing? Ada menurut orang-orang Yahudi katanya, oh karena dia harus menghadiri worship pagi di surga atau apa ya, makanya dia harus pergi ke surga untuk nyanyi di sana ya. Tetapi fajar menyingsing ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan dengan kata lain. Itulah satu simbolisme sehingga fajar itu telah menyingsing ya. Kita sudah pernah pelajari waktu lalu ya. Lalu sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kemudian kita tahu apa yang terjadi kemudian. Siapa namamu? Yakub. Sejak saat ini namamu bukan lagi Yakub, melainkan apa? Israel. Kenapa? Dia mendapatkan nama Yakub saat dia mau bergulat dengan kakaknya. Dia tarik tumit kakaknya. Dia tarik tumit kakaknya. Tapi sekarang dia mendapatkan nama baru. Tetap masalah dari kaki. Tapi sekarang bukan kaki kakaknya yang dia tarik, tapi pangkal pahanya, sendi pangkal pahanya yang apa? Di atas daripada tumit itu yang apa?
dipelecokkan oleh orang atau utusan surgawi tersebut. Dia mendapatkan nama baru. Dia itu nama apa? Israel. Artinya apa? Pemenang. Artinya pemenang. Tapi satu poin seperti saya ulangi tadi ya. Pada saat kita seakan-akan kalah, pada saat kita kehilangan sesuatu atau kita merasa sakit, ya kita sakit hati, kita merasa sakit karena kehilangan pekerjaan, sakit karena anak yang meninggal, suami meninggal, istri meninggal. Jangan kita lepaskan Tuhan kita. Jangan kita biarkan Tuhan kita. Justru itulah saatnya kita harus lebih merangkul Tuhan kita untuk bilang, Tuhan, aku tidak akan melepaskan Engkau sebelum Engkau memberkati aku. Sebelum ada penghiburan dari surga yang Kau berikan kepadaku. Sebelum aku melihat kebesaran-Mu dalam kehidupanku, Tuhan. Jangan pergi dariku. Jangan pernah melepaskan Tuhan. Walaupun kita kelihatannya sudah hampir kalah sekalipun. Ya. Jangan pernah putus asa. Nah, mari kita lihat. Dan kemudian apa yang terjadi? Orang yang bertobat dan diberkati ini si Yakub, apa yang terjadi? Yakub ayat 30-31 dari Kejadian 32 katakan, Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya. Karena biasanya orang melihat awan itu langsung mati ya, tapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Kejadian 28 ayat 11, pada saat dia lari dari kakaknya, lari dari orang tuanya, lari dari tempat dia berasal, tidak ada apa-apa, tidak ada yang dia bawa, hanya baju di badan boleh dibilang. Dikatakan dalam Kejadian 28 ayat 11, matahari terbenam. Tetapi saat ini dia kembali ke tempatnya. Ada begitu banyak hartanya yang sudah dia bawa, ada begitu anggota keluarganya, khususnya berkat Tuhan ada padanya. Kejadian 32 ayat 31 katakan, matahari apa? Terbit. Matahari terbit. Masa depannya yang menjadi cerah. Ya. Dan berikutnya katakan, Yakub pincang karena pangkal pahanya. Satu poin di sini kita lihat. Kadang-kadang kita menghendaki, kita tidak ada lagi sama sekali masalah. Atau hal-hal yang mengingatkan kita terhadap masalah kita di masa lalu. Tapi kadang-kadang Tuhan dapat biarkan ada sisa daripada masalah. Seperti Rasul Paulus yang memiliki apa? Masalah yang kemungkinan besar apa? Mata. Masalah di matanya. Dia sudah bergumul duri dalam tubuhnya. Duri dalam dagingnya. Ya. Dia bergumul supaya Tuhan ambil. Ya. Tetapi Tuhan tidak ambil. Tapi itulah sebabnya Rasul Paulus dapat mengingat ini supaya dia tetap bergantung kepada Tuhan. Ada konsekuensi masa lalu kita yang Tuhan tidak hapuskan sama sekali supaya kita tetap bergantung terus-menerus kepada Tuhan. Ya, supaya kita terus-menerus bergantung pada. Jadi Yakub pincang. Kenapa? Lebih baik pincang dan hidup dalam kebenaran daripada tidak pincang atau lengkap namun hidup dalam dosa. Ya. Biarlah kepincangan yang masih tersisa mengingatkan kita tentang keberdosaan kita dan kebutuhan kita untuk terus-menerus bertobat. Supaya kita diberkati. Kalau Yakub semuanya itu aman-aman saja, tidak ada sisa daripada masa lalunya, bisa-bisa dia menjadi sombong. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, duri dalam dagingku itu membuat Rasul Paulus itu dikatakan apa? Dapat merendahkan dirinya selalu di hadapan Tuhan. Dapat mengingat selalu tentang kuasa Tuhan yang terjadi di dalam dirinya. Demikian juga dengan Yakub. Dalam Kejadian 34 ada peristiwa di mana anak perempuan yang bernama Dina diperkosa oleh anak raja di satu tempat. Keluarga mereka. Bahkan kemudian kakak-kakak daripada Dina kemudian membunuh orang-orang tersebut. Tapi pada saat peristiwa itu terjadi, pertama-tama yang kita bisa baca, bagus sekali dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, Yakub mendiamkan hal itu. Tapi bahasa Inggrisnya, Kejadian 34 ayat 5 katakan, and Jacob held his peace. Walaupun ada masalah yang besar, anak perempuannya diperkosa waktu saat itu ya. Tapi damai ada tetap di dalam diri Yakub. Kenapa? Karena dia sekarang, gantinya dia mencoba untuk, aduh, apa yang saya akan buat ini? Apa cara-caranya? Sekarang dia serahkan semuanya itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Jacob held his peace. Pada saat kita menaruh harta kita di surga, hati kita
dengan sepenuhnya kita percaya kepada apa yang Tuhan akan tuntun, apa yang rancangan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita berserah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, pada saat itulah, seperti Yakub, kita dapat memiliki hati yang damai. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.